Oke. Kita barusan sudah mencoba belajar hening bersama Aji Santoso Putro. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah kelar. Selesai kontennya. Ya, kan judulnya gitu soalnya. Oke. Terima kasih Mas Aji sudah datang. Iya. Ya, jadi Ini beneran ini. Ini beneran ini kita mulai sekarang. Benar baru mulai. Baru ngobrolnya ya. Oke. Mungkin bisa sedikit perkenalan dulu gitu. Oke, tapi sebelum perkenalan tadi 2 menitan ya tadi. 1,5 kayaknya, aku nggak tahu ya. Ya sesuai dengan ini ya. Ya. Fluent in silence. Ya. Jadi pakar keheningan atau gimana? Pakar ya. Pakar itu kalau di aku kayak apa-apa dibikin sukar gitu. Oh gitu ya. Kenalin, saya Aji Santoso Putro. Saya temennya Nagu. Itu aja sih ya kenalannya. Iya. Apa lagi ya? Kan tidak mau memasang label tertentu yang seakan-akan pakar gitu ya. Praktisi apa? Emotional healing apa bisa? Belajar lah, selama ini belajar tentang emotional healing. Tapi pendekatannya kan kesadaran, bro. Berkesadaran. Jadi pendekatanku lebih ke berkesadaran. Pembelajar atau selama ini belajar tentang kesadaran. Oh ya. Oke. Satu hal yang aku sangat salut dari Mas Aji adalah nama-nama programnya tuh selalu bagus-bagus, Mas. Aku Masa suka. sih? Iya. Padahal aku sendiri insecure dengan gitu. Biasanya gitu ya. Entah itu program kontennya atau seminarnya, aku suka banget pemilihan judul-judulnya gitu. Ya belajar hening kayak gitu. Terus apa sih? Pulih nan selaras. Pulih nan selaras di YouTubeku itu, Pulih nan selaras. Muda rasa apa? Muda rasa, benar. Itu juga cetukan-cetukan iseng aja. Oh ya. Kelihatannya bagus gitu. Oke. Nah, satu hal yang aku suka kan itu belajar hening gitu kan. Nah, aku pengen tahu maksudnya belajar hening itu gimana sih? Karena sebelumnya pening terus kepala gue. Jadi mulai belajar hening itu gimana maksudnya? Belajar hening karena pening terus. Mulainya, maksudnya pengalamanku belajar hening. Pengalaman Mas Aji belajar hening. Terus maksudnya tuh kayak gimana sih belajar hening itu? Maksudnya? Ya. Maksudnya ngeluangin waktu untuk nggak ngapa-ngapain ya. Dan meskipun namanya hening, masih banyak orang yang salah kaprah gini, bro. Oh, berarti mesti sunyi, senyap, hening semuanya gitu. Betul. Kalau misal di suatu situasi di kamar, misal ada tetangga yang baru maku tembok dan sebagainya. ASMR ya, tak. Itu berarti bukan. Nah, terus heningku berarti gagal ya gitu. Padahal belajar hening itu nggak terus mentah seperti itu, nggak bisa terus dipahami seperti itu. Justru hening itu sebenarnya adalah presence kan, kesadaran di sini kini, here and now. Meskipun ada suara, ketika misal sekarang ini aja kamu yang baru nonton dengerin ini dan be present gitu, be present, ada presence, ada kehadiran di sini kini, itulah hening. Oke. Ya. Awal mulanya belajar ini tuh gimana? Mulanya salah satunya dari bapakmu, bro. Iya benar juga. Dari Bali Usada, ya kan. Itu tahun berapa ya? Aku masih kecil kayak waktu itu. Tapi nggak kecil segini. Belum lahir kayaknya aku. Itu 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Ya, sekitar 10 tahunan yang lalu. Itu salah satunya aku belajar di Bali Usada. Karena sebelumnya aku jatuh sakit. Sakit hati? Lulus kuliah. Bukan. Itu salah satu ya. Sakit hati. Lulus kuliah sebagai lulusan psikologi. Kamu juga lulusan psikologi. Dan kamu lanjut ke S2 kan, jadi psikolog. Sedangkan aku enggak, karena ini jangan dicontoh ya, karena aku males. Jadi pesulap ya waktu itu ya? Sempat jadi pesulap, sempat jadi wirausaha. Ya. Kalau sekarang istilahnya bikin startup. Dulu bikin startup. Istilahnya sih, ya. Zaman sekarang istilahnya bikin startup, tapi dulu wirausaha muda. Oke. Nah, tapi dampaknya adalah aku stres, burnout, mengalami quarter life crisis aku. Ya. Lalu berdampak ke badan, bro, tubuh protes. Jadi aku sempat bermasalah sama tulang belakangku. Wah, nggak enak banget, nyeri di punggung, terus merasa stiff gitu di bahu. Sampai dokter spesialis tulang belakang gitu di rumah sakit Jogja, dia minta aku untuk operasi. Gitu? Ya, sampai separah itu. Tapi aku yang terlalu keras kepala, aku tidak mengiyakan itu. Aku justru istirahat dulu gitu, istirahat dari kegiatanku,
dan mulai karena ada rasa gini loh. Aku lulusan psikologi nih, sarjana psikologi. Tapi kan stres gitu. Karena hal yang kayak menampar diriku sendiri. Kamu ngalamin gitu sih? Kadang gitu. Iya. Kayak gitu. Tambah lagi dulu dosenku ada yang agak kurang ajar sebenarnya dulu. Jadi gimana? Tapi jangan nyebut nama apa, ya. Mas Aris namanya. Enggak, dia tuh ini naku ya. Dia tuh kayak gini dulu, kan kita waktu kuliah nih jadi psikolog nih. Mas, aku ada masalah gini, bagusan gimana gitu ya. Kamu itu buka bukumu, cari halamannya, ikutin terus sampai selesai gitu. Oh gitu, jadi tapi masa kamu anak psikologi nggak bisa nyelesain sendiri gitu. Tapi dia kan tipenya memang sukanya yang bercanda itu, gitu. Iya. Tapi berarti itu tamparan tersendiri ya, anak psikologi kok stres gitu ya? Iya, terus jadinya agak ada protes di diriku. Akhirnya aku nyari ini, aku ilmu apa yang sudah aku pelajari, yang bisa nurunin stresku dan nyembuhin tulang belakang itu gitu. Dan aku nyari-nyari dulu sempat belajar NLP, Neuro Linguistic Programming, sempat belajar hypnotism, terus belajar macam-macam lah, CBT, pendekatan-pendekatan psikologi, kognitif dan sebagainya. Terus akhirnya salah satunya yang aku klik adalah mindfulness meditation, transpersonal ya, kalau psikologi masuknya ke transpersonal kan? Kayaknya. Belajar di situ ya salah satunya adalah ke Bali Usada itu awal mulanya. Karena aku ingat kalau nggak salah aku pernah dengar namanya Mas Aji. Waktu itu nama panggungnya beda ya waktu itu ya. Nama sulap ya. Nama sulap itu ya. Aji Silarus tuh. Itu kayaknya jauh sebelum mindfulness booming kayak sekarang gitu ya. Maksudnya kan sekarang cukup booming ya. Kayaknya anak psikologi pasti tahu mindfulness gitu. Jadi tren gitu kan. Anda trendsetternya berarti ya gitu ya? Enggak sih. Dulu itu aku malah banyak yang ngeremehin lah. Terutama teman-temanku deket ya. Itu kayak ngapain sih kamu ngomongin tentang kesehatan mental gitu. Terutama di konteks ini kayak ada juga temanku itu yang bilang ngapain ngomongin mindfulness, masih banyak orang yang nggak tahu gitu. Ya. Nah, yang aku suka juga dari mungkin pendekatan mindfulness Mas Haji, meskipun aku belum pernah ikut sih kayaknya yang course 1 harinya yang kayak iya. Tapi ya kamu udah tahu lah. Iya, tapi maksudku yang aku lihat berbeda gitu kan, maksudnya aku terekspos banyak sama dunia meditasi dan lainnya. Tapi kadang-kadang kalau ketika kita belajar meditasi, mindfulness dan lainnya, karena sudah banyak teori dan lainnya, pencapaiannya apa-apa, jadi waktu meditasi ribet kepalanya gitu, ya kan? Lupa esensinya bahwa ini tentang melepas, tentang kekosongan dan lainnya. Makanya aku sukanya ngeliat konten Mas Haji karena kadang-kadang pemikirannya meta gitu. Jadi kayak melihatnya dari atas. Kayak kita anak Facebook soalnya. Anak Facebook itu meta. Ini bapak-bapak banget. Jadi kembali ke pertanyaan. Iya, jadi banyak orang mencoba mendalami mindfulness ini tapi dengan sangat menggebu-gebu gitu ya. Wih, aku harus sudah bisa mindful. Ada temanku yang bilang kayak, wih, aku sudah ahli, mungkin sudah ahli. Aku sudah menguasai mindfulness. Jadi kayak kapan aja aku bisa masuk ke dalam mode mindful gitu. Wah, itu level kesadarannya tinggi gitu. Dan levelnya gitu. Aku mikir kayak, wah, kalau ngomong gitu apakah itu mindful gitu ya. Jadi aku suka kadang-kadang bahasannya Mas Haji menyadarkan atau melihat secara menyeluruh kalau kita terlalu menggebu-gebu healing emosional, apakah mungkin itu juga bentuk dari jebakan dari perjalanan ini kayak gitu sih. Iya. Gitu. Sebenarnya aku menyadari sudut pandangku ini, pendekatanku ini nggak menarik buat banyak orang. Betul ya. Tidak cepat gitu kan? Iya, tidak cepat dan tidak menarik karena yang menarik itu kan justru pembesaran ego, atau kita ubah istilahnya pembesaran keakuan kan. Betul. Si aku ini, konsep self ini diciptakan oleh pikiran. Iya. Ini suka sekali dengan meraih sesuatu, suka sekali dengan aku bisa pulih, aku inilah reach something yang higher gitu. Iya. Dan membesarkan aku, jadi aku yang berawal jadi korban dari orang tuaku yang seperti ini, sekarang bisa kayak gini dan seterusnya gitu. Dan termasuk juga kayak aku yang bermeditasi. Aku bermeditasi. Nah, ketika ada sense of aku bermeditasi, maka akan diikuti dengan aku yang maksudnya aku yang bisa meraih
Betul, itu meraih pencerahan atau itu bahkan meraih ketenangan gitu. Ya, sudah ada labelnya sendiri ketika kita mulai dengan aku. Nah, justru kalau sudut pandangku meditasi itu sendiri atau belajar hening sebenarnya esensinya ini sebatas pemahamanku ya. Langsung ada sound effect-nya. Dar. Sebatas pemahamanku, sebatas kesadaranku itu justru meditasi itu kan surutnya si aku ini. Oh, surutnya si aku. Maka bermeditasi itu ketiadaan aku kan. Ya. Oke. Ketiadaan aku yang bermeditasi gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan pemungkas nih. Oke. Sebelum mungkin akhirnya ditutup, ini buat teman-teman yang di rumah. Yang pengen belajar hening gitu. Itu apa sih yang kita bisa coba lakukan? Karena kan kalau aku bayangin hening kan kebalikannya ribut ya atau ramai bising gitu ya. Maksudnya kita belajar hening itu artinya kita menjauhi kebisingan, apakah kebisingan dunia atau kebisingan di dalam diri atau gimana? Mungkin apa yang bisa teman-teman coba lakukan kalau mau belajar hening? Kalau tadi sebelum ini kan mungkin cukup filosofis ya. Ya itu maksudku ya. Gimana gitu ya. Simpelnya sebenarnya gini bro, meluangkan waktu untuk pause. Jeda. Itu aja dulu, itu hal yang paling simpel menurutku ya untuk memulai belajar hening. Karena kalau secara filosofis atau teoritisnya kan ada thinking mind, ada awareness mind. Thinking mood sama awareness mood. Itu yang being atau doing dan being. Doing dan being ya. Thinking mood itu mode kita thinking itu ketika kita melakukan segala sesuatunya, ketika kita nggak ngapa-ngapain, buka handphone, itu kan kita berada di mode thinking. Betul. Ya, itu di mode doing. Untuk mulai belajar hening, sesimpel shifting, meluangkan waktu untuk awareness mode sadar, being, sehingga luangkan waktu 1-2 menit ketika kamu baru nggak ngapa-ngapain, nggak perlu buka handphone, just be. Itu pintu awal untuk belajar hening sih. Ini aku nggak tahu ini masuk nggak ketika aku ngerasa kayak kita tuh kan sering banget dalam mode problem solving. Itu kan berarti kayak thinking kan? Habisnya aku harus ngapain nih gitu. Yang aku sering nyadarin tuh kayak ini aku ada waktu 15 menit sebelum rapat selanjutnya. Aku harus ngapain nih 15 menit nih supaya aku melakukan sesuatu gitu kan. Tapi kadang kita juga perlu memberi jeda buat diri dan ini yang aku kadang renung juga, belajar bosan gitu nggak sih? Iya. Nah itu juga permasalahan di zaman sekarang ya. Kita termasuk saya skill untuk bosan, skill untuk berhadapan dengan bosan atau skill untuk mengalami bosan itu semakin menipis gitu, semakin kewalahan gitu kayak bosan dikit kita langsung lari ke benar. Karena kan mudah ya kita melarikan diri dari bosan sekarang kan tinggal gerakin tangan kita, buka handphone gitu. Jadi ya benar katamu bahwa kita sekarang justru perlu melatih diri kita supaya nyaman dengan bosan. Iya betul. Gitu. Tebak ada berapa audiens yang tadi bosan di menit awal dari video ini lalu skip sampai akhirnya mulai ngomong gitu. Lu bisa meta gitu ujungnya. Gimiknya keren juga. Oke deh, sip. Terima kasih banyak Mas Haji atas waktunya. Makasih juga. Ya, semoga diundang ngobrol di sini. Ya, semoga karirnya ke depannya bukan makin sukses berarti makin apa dong? Makin ya biasa-biasa aja aja. Seperti apa adanya gitu. Apa adanya. Ya, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya.